Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu, 12 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026. Apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya dan salam Fresh Juice. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, pada perikop Injil Matius bab 18, khususnya di ayat 20 tadi dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi seringkali orang kalau berkumpul 2 atau 3 orang atau lebih 4, 5, 6, yang muncul adalah gosip, membincangkan orang yang lain. Bahkan ada cerita seorang nenek di Kambodia itu menjual gosipnya kepada tetangga, teman-teman di sekitarnya. Bahkan dia bisa menjual gosip itu sampai membeli 2 rumah. Gosip seringkali membuat kita itu asik, seringkali kita itu larut di dalamnya, bahkan berani untuk membayar supaya mendapatkan info gosip, melihat kejelekan orang lain. Tetapi kalau tidak hati-hati, menjatuhkan orang lain, membuat orang lain tidak berkembang dan hidup kita juga tidak berkembang. Maka pada hari ini Yesus mengingatkan kita untuk membangun hidup yang dalam kasih. Bagaimana hidup dalam kasih? Ketika ada orang lain yang mengalami situasi buruk atau sedang mengalami kejatuhan, tidak kemudian semakin dijatuhkan, digosipkan, diobrolkan negatif pada yang lain, tetapi tegur dengan kasih. Jelas Yesus mengajarkan kita menegur dengan kasih itu jelas. Ajak ngobrol pribadi, 4 mata, ngobrol pribadi, untuk kemudian bisa membangun hidup menjadi lebih baik. Kalau sampai kemudian dia tidak sadar juga, tidak bertobat juga, kemudian baru ajak teman yang lain, obrol. 6 mata sekarang ya, ajak teman yang lain untuk kemudian membangun kehidupan dalam kasih, tegur dalam kasih supaya ia bisa berubah lebih baik lagi. Kalau tidak sampai kemudian bertobat juga, baru dibawa kepada jemaat untuk kemudian bersama-sama mengupayakan hidup dalam komunitas yang lebih baik lagi. Prinsipnya adalah menegur dengan kasih. Kalau tidak juga bertobat, maka tetap semangat mendoakan semoga ia mengalami pertobatan. Maka tegur dengan kasih menjadi sesuatu yang penting. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, sekarang ini saya berada di depan Katedral Saint Paul, Santo Paulus ya. Pada saat itu di tahun 60 Masehi, Santo Paulus itu kapalnya karam dan kemudian berada di Malta ini, berada di Pulau Malta ini dan diterima oleh gubernur di tempat ini. Dia melakukan banyak tindakan yang baik, seperti yang saya ungkapkan tadi dalam permenungan, penting untuk menegur dengan kasih. Paulus datang ke sini dengan membawa kasih, mewartakan kabar sukacita. Banyak orang yang dibantu, termasuk dari orang tua pimpinan gubernur di tempat ini juga didoakan dan sembuh dari sakitnya. Dan di tempat ini juga Paulus tinggal selama kurang lebih 3 bulan mewartakan kabar sukacita di Pulau Malta ini, dan banyak orang mengikuti
Kristus. Maka jangan takut untuk menegur dengan kasih untuk kebaikan sehingga banyak orang semakin terbantu dan tertolong dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan kita berada di depan Gereja Katedral Santo Paulus di Malta. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.